يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Is regarding music. Many Muslims consider music to be allowed. Could you just confirm, did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam speak against music? There is a great difference of opinion as far as the Muslims are concerned, whether music is allowed or not, whether it's permitted or not. But there is no verse in the Quran directly prohibiting music, but there are indications. Allah says in the Quran, in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 6, it says that among them there are those people who purchase idle tales without knowledge and without meaning, and they mislead the people away from the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and they ridicule the path of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the people who will receive a humiliating punishment. So based on this, if you see the tafsir, many of the tafasir says that this idle tales without knowledge, without meaning, refers to un-Islamic songs and the musical instruments, if you read the tafasir. As far as the Prophet prohibiting music, there are various sahih hadiths. So if you read the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then there will be no doubt whether it's permitted or prohibited. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5590. The beloved Prophet said that from among my followers, there will be some people who will make illicit sex, that is adultery and fornication, as well as wearing of silk, drinking intoxicants, and using musical instruments as legal. There will be among my people who will make some things which are illegal, that is adultery, fornication, wearing of silk, having intoxicants, and the playing of musical instruments as legal. Now this hadith, when it says that they will make certain things legal, and we know that intoxicants is haram, we know very well that adultery, fornication is haram, because it is mentioned along with these things which are forbidden, musical instruments are mentioned along with them, it indicates that the Prophet has prohibited them. But some people will make it legal, and we know there are some scholars who today do permit that playing of music instruments is allowed. So this hadith is very clear cut in saying that musical instruments are haram. But there are other sahih hadith which do permit some musical instruments, especially the daf, that is the tambourine. If you read the hadith of a beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam of Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 4001, where it is said that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after consummating his marriage, he came and he sat outside along with one of the Sahabas, when two small girls were playing the tambourine, that is the daf, and they were praising that Sahaba, his father, how he died in jihad. And when they started praising the Prophet, they said, don't praise me, you can say what you were saying earlier, indicating that the Prophet did not prohibit them from playing the tambourine. Furthermore, there's a hadith in Sahih Bukhari, volume number 2, hadith number 987, where the Prophet, while he was lying down, his hadith is narrated by Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she says that two small girls were playing the tambourine and they were singing. When Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, the father of Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, he comes and he says to them, stop it. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sleeping on a cot. He tells to Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, that let them do it. These are the days of Eid. He said, let them do it. Furthermore, there's a hadith in Tirmidhi, hadith number 3690, where our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he says that there was a person who approaches the Prophet and tells him that I had vowed to Allah subhanahu wa ta'ala that if you come back victoriously, I will sing and I will play the daf. I will bang the tambourine. So the Prophet said, if you have vowed, then do it. If you have not vowed, then don't do it. So these hadith do indicate that musical instruments per se is haram, except for the daf, that is the tambourine. The Prophet did. Hukumnya haram, ini ijma ulama dan juga datang dalam hadis dalam Sahih Bukhari
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yastahillu aqwamun min ummati al-hirra wal hair wal khamra wal ma'azif. Akan ada satu kaum dari umatku yang mereka menghalalkan bir, ya, kemudian zina, kain sutra bagi lelaki, dan alat-alat musik. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya alat musik hukumnya haram. Alat musik hukumnya haram. Mereka tidak mengecualikan kecuali duf. Dan itu pun dimainkan tatkala dalam acara-acara afrah, seperti tatkala dalam kondisi Idul Fitri, Idul Adha, atau dalam walimah, pernikahan, ya maka boleh. Adapun selain daripada duf, rebana, maka alat-alat musik hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Dalilnya jelas. Dan ini ijma ulama. Oleh kerana 4 mazhab, semuanya mengatakan ijma ulama bahwasanya musik itu, alat musik itu hukumnya haram. Ada yang menyelisih seperti Ibnu Hazm, tapi dia menyelisih ijma karena ijma telah ada sebelum penyelisihannya. Dan dia menyelisih para ahli hadis, dia mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari, sementara ulama hadis dari kurun demi kurun selanjutnya semuanya mensahihkan hadis ini, dan mereka lebih paham hadis daripada Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kemudian ditinjau selain dari dalil, dari kenyataan, bukankah musik benar-benar melalaikan, ya? Bukankah musik benar-benar melalaikan, ya? Lihat orang-orang pemusik, mereka kebanyakan dalam kondisi terlalaikan dari membaca Al-Quran, terlalaikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak di antara mereka akhirnya tersiksa, mereka bunuh diri, kemudian suka dengar lagu-lagu cinta, suka dengar lagu-lagu tentang sifat wanita, yang mereka hafal syair-syair tentang berkaitan dengan zina atau hal yang menuju kepada zina, ya. Kalau dikatakan ada musik-musik baik, cuma sedikit, segelintir kecil dibandingkan dengan musik-musik yang haram, ya. Oleh karenanya ditinjau dari akibatnya saja sudah menunjukkan hukumnya haram, apalagi ada dalil yang menunjukkan hukumnya haram. Maka saya sampaikan kepada akhi yang baru saja hijrahnya yang betul, ya. Tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita mampu. Ya, bukan cuma antum saja yang pemusik, kawan-kawan kita banyak yang pemusik-musik luar biasa, ya. Bahkan sampai thrash metal, ya, bisa meninggalkan musik-musik, apalagi cuma pemain musik kroco, ya. Baik Pak, saya ingin berusaha membuat antum percaya deh. Mudah-mudahan antum percaya. Tapi kalau antum nggak percaya ya terserah. Pertama Pak, telah ada hadis-hadis yang menunjukkan haramnya musik. Pertama hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah sabda, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada dalam umat Islam ini orang-orang yang menganggap halal zina, sutra, arak, dan alat-alat musik. Lihat, Rasulullah mengatakan benar-benar akan ada sekelompok umat Islam ini yang menganggap halal. Apa itu? Zina, apalagi arak, sutra, dan alat-alat musik. Berarti kalau dikatakan menganggap halal, berarti hukumnya apa? Haram. Hadis yang kedua diriwayatkan Ibnu Majah. Kata Rasulullah sabda, sayakunu ba'di khasfun wa qadfun wa maskhun. Qila wa mata ya Rasulullah? Qal idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Akan ada nanti setelahku dalam umatku ini khasfun, tanah yang dimasukkan ke dalam bumi, wa qadfun, dilempari dengan batu, wa maskhun, dan orang-orang yang dirubah dengan menjadi binatang, baik rupanya ataupun akhlaknya. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Kata Rasulullah, apabila telah muncul alat-alat musik dan qainat. Qainat ini sebagian ulama mengatakan artinya biduanita. Lihat, Rasulullah SAW mengabarkan demikian.
Kemudian Pak, para ulama seluruhnya sepakat, imamnya 4, bahwa musik itu haram. Adapun yang diriwayatkan bahwa Imam Malik membolehkan gitar, sanadnya lemah. Bahwa penduduk Madinah membolehkan sebagian alat musik tidak sahih setelah kita melihat sanad-sanadnya. Maka dari itu Pak, Rasulullah hanya mengizinkan rebana di saat perkawinan, di saat hari raya. Silakan. Waduh, Ustaz, dunia tanpa musik kayaknya sepi banget ya. Enggak sepi kok, kata siapa Mas? Ya. Al-Quran dong, Al-Quran Mas. Al-Quran tuh enak. Tahu nggak Pak? Ibnu Qayyim mengatakan tidak akan bertemu dua cinta dalam satu hati. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Siapa yang cinta Al-Quran dia tidak akan suka nyanyian. Dan siapa yang suka nyanyian tidak akan cinta Al-Quran. Saya Pak di Cilengsi mendirikan sekolah tahfidz Al-Quran. Di antaranya untuk anak-anak umur 3 tahun sampai 6 tahun. Tahfidz Al-Quran. Subhanallah Pak, umur 3 sampai 6 tahun ini disebut dengan umur keemasan. Iya. Anak-anak kecil itu Pak dengan mudahnya menghafal Quran. Setelah kita ulang-ulang bacaan Al-Quran, hafal. Tapi ada satu anak susah banget Pak. Yang lainnya mudah. Satu anaknya susah banget. Untuk menghafal satu ayat susah. Akhirnya diselidiki. Oh rupanya sama ibunya dari awal sudah diajarin nyanyian. Jadi si anak ini di rumahnya kerjaannya nyanyi sama game. Itu rupanya yang menyebabkan dia susah hafal Quran. Ternyata apa? Secara kenyataan saja anak kecil kalau dia sudah cinta nyanyian dan game, susah ngapalin Quran. Susah. Benar kata Ibnu Qayyim, tidak akan bertemu dua cinta dalam satu hati. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Soalnya, maka kalau antum cinta Al-Quran, antum tidak akan cinta nyanyian. Kalau antum cinta nyanyian, antum tidak akan cinta Al-Quran. Sulit berpadu dua cinta tersebut Pak. Sekarang saya mau tanya sama antum, mau jadi ahli nyanyi apa ahli Al-Quran? Terserah. Mau jadi ahli nyanyi apa nyanyi Al-Quran? Dalam Al-Quran penyanyi itu Allah mengatakan apa? Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu hanyalah diikuti para ghawun. Para penyair itu hanyalah diikuti oleh orang-orang ghawun. Ghawun itu orang-orang sesat. Sekarang Pak, konser musik itu yang hadir siapa? Penuntut ilmu atau ulama atau orang-orang begitulah? Nggak mungkin ulama duduk di konser nyanyian Pak. Pasti orang ketawa. Oh masa ulama duduk di konser nyanyian? Nggak mungkin. Biasanya yang duduk di konser musik itu siapa Pak? Ya gitu, sorak-sorai, joget-joget dan yang lainnya. Isinya begitu, nggak layak buat orang yang beriman, nggak layak buat orang ulama, nggak layak para penuntut ilmu. Naam ya akhwat Islam, azakumullah. Tapi kan Ustadz ini musik Islami Ustadz, musik Islami. Isinya kan pujian Allah dan yang lainnya. Oke. Antum sudah tahu bahwasanya musik itu haram. Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jangan. Tapi Ustaz kenapa ya Ustaz? Saya kalau mendengarkan musik Islam itu nangis Ustaz. Oh ya? Nangis? Sekarang dengerin Al-Quran nangis enggak? Enggak. Wah, musibah untuk itu. Dengar Al-Quran gak nangis, dengar musik kok nangis. Salah. Sangat salah. Harusnya kita itu dengar Al-Quran nangis.
Allah mengatakan apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah takut hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Harusnya begitu. Ini bertambah imannya pas dengar nyanyian, kan lucu Pak. Iman itu bertambah ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Ya. Musik itu haram, sepakat para ulama. Ijma' para ulama bahwa musik hukumnya adalah haram. Dan tidak akan ada ijma' kecuali ada nas-nas yang tegas dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa musik itu ijma' para ulama. Sepakat seluruh para ulama terdahulu akan haramnya musik. Imam Al-Mundhiri menukilkan ijma'nya para ulama, Imam Nawawi menukilkan ijma'nya para ulama, dan banyak para ahli ilmu menukilkan ijma' para ulama akan haramnya musik. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran, surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ada yang membeli lahwal hadith untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, menyesatkan manusia dari Allah. Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsirnya para sahabat, mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, innahul ghina." Ketika ditanya apa itu lahwal hadith yang membuat menyesatkan manusia dari jalan Allah, beliau berkata, demi zat yang nyawa Nabi Muhammad ada di tangannya, maksudnya adalah nyanyian. Lahwal hadis itu maksudnya adalah nyanyian. 3 kali Abdullah bin Mas'ud bersumpah menyatakan bahwa maksud lahwal hadis dalam ayat ini adalah nyanyian. Maka cukup satu ayat ini sebenarnya mengharamkan musik, mengharamkan nyanyian. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik." Tarik mereka dari jalan Allah, keluarkan mereka dari agama Allah dengan suaramu. Para ulama juga ahli tafsir mengatakan suara syaitan di sini adalah musik. Suara seran di sini adalah nyanyian. Kemudian firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, wa antum samidun. Ketika dibacakan Al-Qur'an kalian lalai, wa antum samidun. Kalian adalah orang yang sedang bernyanyi. Jadi orang-orang musyrikin Mekah ketika tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, ketika tidak mau dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka bernyanyi-nyanyi supaya Al-Qur'an tidak terdengar oleh mereka. Itu makna firman wa antum samidun. Kalian orang yang sedang bernyanyi. Maka ini ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sangat jelas dan tegas akan keharaman musik. Seandainya mereka ingin mencari dan ikhlas dalam mencari hukum, maka Al-Quran adalah matahari di siang hari untuk keterangan hukum tentang haramnya musik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sautani mal'unani. Ada 2 suara yang terlaknat. Ada 2 suara yang terlaknat, kata Nabi SAW. Salah satunya adalah al-mizmaru indan ni'mah. Suara seruling, suara terompet di saat sedang dapat nikmat. Dan seruling adalah alat musik, alat nyanyian. Kemudian di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, dan ini lebih tegas lagi dalam hukum haramnya, lebih tegas lagi dalam hadis ini tentang musik adalah haram. Alat-alat musik adalah haram, nyanyian adalah haram. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, la yakunanna qaumun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada sekelompok nanti daripada umatku, akan ada sekelompok nanti daripada umatku, mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan sutra, mereka menghalalkan khamar, dan mereka menghalalkan alat-alat musik. Ada lagi yang lebih jelas daripada itu? Kata Nabi SAW, akan ada nanti sekelompok daripada umatku menghalalkan zina, menghalalkan sutra. Padahal sutra diharam untuk dipakai oleh kaum laki-laki, lalu mereka halalkan. Menghalalkan khamar. Ada orang muslim sekarang awam yang ragu akan haramnya khamar, ragu akan haramnya zina. Kemudian digandeng itu semua dengan menghalalkan alat-alat musik. Jelas hukumnya berarti haram, kemudian dihalalkan oleh mereka. Dan itu akan terjadi, kata Nabi SAW. Itu akan terjadi sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, dan telah terjadi.
Dan telah terjadi. Belum lama ini kita dikagetkan dengan seorang doktor yang menghalalkan zina. Terjadi seperti yang dikatakan Nabi SAW. Kalau zina yang sudah jelas-jelas haram, di tengah awam kaum muslimin sudah ada yang berani menghalalkannya. Di zaman kita, apatah lagi yang namanya musik. Apatah lagi yang namanya nyanyian. Dia lebih halus daripada pengharaman khamar. Maka kita sudah sampai pada estafet yang sangat berbahaya. Hal yang sangat jelas dan tegas dihalalkan. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka musik dan nyanyian dan alat-alatnya semua adalah hal yang menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak pernah bernyanyi, Abu Bakar tidak pernah bernyanyi, Umar, Utsman, Ali tidak pernah bernyanyi. Generasi-generasi setelahnya dari para sahabat tidak ada yang bernyanyi seorang pun. Generasi setelahnya dari karangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, dan yang lainnya dari para tabi'in. Sufyan, enggak ada yang bernyanyi. Imam Syafi'i tidak pernah bernyanyi. Imam Ahmad tidak pernah bernyanyi. Enggak ada orang-orang soleh yang mengajak manusia dengan nyanyiannya. Itu hanya ada di zaman kita sekarang dari orang-orang yang antara dia dan kesolehan ada hijab yang sangat tinggi. Maka kalau kita memang pengikut Imam Syafi'i tidak pernah bernyanyi. Dan Imam Syafi'i punya nukilan-nukilan banyak tentang haramnya nyanyian. Yang Anda tidak hafal dari kalimat-kalimat beliau dan menukilkan di dalam kitab-kitab oleh para ulama. Maka haram. Nyanyian dan musik adalah haram. Dan ketahuilah bahwa seharusnya seorang muslim yang benar-benar berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi-Nya tercinta sallallahu alaihi wasallam, benar-benar membacanya. Dan setelah membacanya, mengikuti apa yang ada di dalam tuntunan tersebut. Dan tidak akan ada sekali lagi ijma' para ulama, kecuali kalau ada nas-nas yang sangat tegas dalam masalah tersebut. Namun hawa nafsulah, kebiasaanlah, dan fatwa sesat dan menyesatkanlah yang membuat manusia sekarang ragu akan keharaman musik. Syahwat, kebiasaan, dan fatwa yang menyesatkan. Semoga Allah jaga diri kita daripada kesesatan yang ditebarkan di tengah manusia. Dan mari kita berpegang teguh dengan kitabullah azza wa jal. Dan para ulama mengarang kitab-kitab tentang masalah itu, tentang keharaman musik. Ya, salah satunya adalah tahrimu alatit tarb, haramnya alat-alat musik. Ya, haramnya alat musik ini dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Nasiruddin Albani. Di dalamnya dinukilkan ayat-ayat Allah dan tafsirnya dari para ulama, dinukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang beliau nukilkan hadisnya di dalam kitab tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu bai'ul mughanniyat walal iktisabu bihin. Tidak halal menjual wanita-wanita untuk bernyanyi, dan tidak halal mencari nafkah dengan wanita-wanita yang bernyanyi. Lihat, la yahil, tidak halal kata Nabi. Sengaja kita jual budak perempuan yang akan ditugaskan untuk bernyanyi, mencari nafkah dengan cara bernyanyi, tidak halal kata Nabi. Apakah makna tidak halal? Apa makna tidak halal kalau bukan haram? Maka keharaman musik bagi orang yang keharaman nyanyi dan musik bagi orang yang benar-benar membaca Al-Quran dengan hati yang bersih, membaca hadis-hadis Nabi dengan hati yang bersih, keharamannya jelas bagaikan matahari di siang hari. Tidak ada keraguan sedikit pun akan keharaman itu. Ya. Namun pintu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang ikhlas membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran, membaca hadis dan mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sedikit pun keraguan bagi dirinya untuk keharaman itu, dan berusaha sekuat tenaga menjauhinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini termasuk kemungkaran terbesar dan salah satu penyebab dan musibah malapetaka terbesar di muka bumi ini. Nyanyian dan alat-alat musik. Perhatikanlah jemaah sekalian, ayat-ayat dan hadis yang mengharamkan musik dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya surat Luqman ayat ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Apa yang dimaksud ucapan sia-sia di sini? Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah 3 kali. Yang dimaksud ucapan sia-sia dalam ayat ini adalah al-ghina, nyanyian.
Sebagaimana dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Maka ayat yang mulia ini menegaskan tentang haramnya nyanyian. Dan masih banyak ayat yang lain. Dalam hadis juga banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti sekelompok dari umatku yang menghalalkan zina, sutera bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Juga dalam hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang minum khamar. Mereka namakan khamar itu bukan dengan nama aslinya. Mereka sebut whisky. Kalau di kampung saya cap tikus. Kalau ada yang pernah dengar. Namanya cap tikus, tapi banyak yang gemari. Kemudian perhatikan lanjutan hadis. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Kepala-kepala mereka berlenggak-lenggok, bergoyang-goyang dengan alat-alat musik dan para biduan wanita. Para penyanyi wanita. Jelas hadis yang mulia ini mengingatkan tentang haramnya musik, bahkan dosa besar. Perhatikan lanjutan hadis. Yakhsifullahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Ini ancaman dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main, ini bukan dosa kecil. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Orang tidak tahu lagi ini perbuatan dosa. Orang tidak tahu lagi ini perbuatan dosa. Bahkan perbuatan dosa ini terkadang dicampur dengan ibadah. Jadinya lagu salawat. Ketahuilah jemaah sekalian, lagu salawat, lagu religi, itu dosanya jadi dua. Yang pertama dosa nyanyian dan alat-alat musik, yang kedua bid'ah. Mengada-ada dalam agama. La ya'tiyanna aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. Akan datang suatu masa yang orang-orang itu menghalalkan zina. Na'udzubillah, nih penghalalan zina sekarang kita lihat tampak sekali. Dan antum bisa bayangkan, WTS sudah habis dari bumi Indonesia. WTS sudah nggak ada lagi. Yang ada apa? Wanita harapan. Hah? Wanita harapan tuh. Ana sampai bingung itu. Ketika seorang mengatakan, ente kerjanya apa? Ana wanita harapan. Keren banget kerjaannya mas. Siapa yang nggak mau jadi harapan? Penghalalan itu mulai. Orang ketika tahu WTS wanita tunasusila, mau nggak mau dia suatu saat akan bertobat. Karena dia tahu ana nih tunasusila nih. Yang ana lakukan nih haram. Tapi dibikin tuh supaya nggak jadi haram. Ente itu PSK. Apa? Pekerja seksual komersil. Antum nggak hafal? Masya Allah. Nggak apa-apa. Iya, itu yang terjadi. Nggak ada tuh sekarang yang namanya pelacur. Yang ada PSK, wanita harapan. Ini salah satu bentuk ya menghalalkan akhirnya. Orang yang awalnya dia mau tobat, nggak mau tobat. Kenapa? Orang saya ini menghibur Ustaz. Saya ini menyenangkan kaum lelaki Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin sudah ditutup tuh doli ya. Kita alhamdulillah bersyukur sama Allah Jalla Jalaluh. Semoga semua tempat-tempat kemaksiatan ditutup. Yastahilluna al-hirra wal harir. Mereka menghalalkan harir, sutra. Kemudian wal khamra, minuman. Bagaimana?
Saya ingin katakan bahwa saya menghalalkannya ini bukan mereka yakin itu haram, bukan. Mereka menghalalkannya itu karena ada syubhat. Orang yang menghalalkan musik, kita tidak mengatakan dia kafir, tidak. Karena dia menghalalkannya menurut dia, ini hadisnya masih lemah. Kan segala sesuatu itu halal kecuali yang ada dalilnya. Ketika dalilnya lemah, anak rasa anak nggak mau ikut gitu kan. Apakah benar seperti itu? Ini hadis mengatakan mereka akan menghalalkan zina, sutra bagi kaum lelaki. Kemudian yang ketiga, khamr. Khamr itu sudah nggak disebut minuman keras sekarang. Di Arab itu disebut namanya al-mashrubat ar-ruhaniyah. Minuman rohani. Itu orang kalau minum, ente minum apa ini? Minuman rohani, biar ente tenang gitu kan. Orang kan, oh coba gitu kan, na'udzubillah, na'udzubillah. Itu orang menghalalkan itu. Dan yang keempat, wal ma'azifa. Ma'azif itu jam'u mi'zaf. Jamak dari mi'zaf. Mi'zaf itu artinya alat musik. Subhanallah. Dan ini salah satu jawami'ul kalim yang diberi Rasul SAW. Beliau mengucapkan kata-kata yang ringkas, tapi maknanya luas sekali. Beliau tidak mengatakan yang haram itu gendang, yang haram itu tombur, yang haram itu piano, enggak. Ma'azif. Karena memang banyak alat-alat musik yang tidak ada di masa Rasul SAW. Yang terjadi selanjutnya, Ustaz, hadisnya ini katanya Ibnu Hazm dhaif, sama palsu. Enggak palsu kalau hadis ini. Ibnu Hazm mengatakan hadisnya mu'allaq. Mu'allaq itu yang tidak disebut perawinya. Bukhari menyebutkannya dalam sahihnya, tapi dia tidak menyebutkannya secara musnad. Sanadnya lengkap enggak. Ada yang terputus. Oke, Imam Bukhari menyebutkan itu dengan sighatul jazm. Yang pasti dia meriwayatkan hadis itu. Dan kemudian kalau dikatakan putus, oke. Imam Bukhari tidak menyambungnya. Tapi ulama hadis bukan hanya Imam Bukhari. Perawi-perawi hadis itu banyak sekali. Imam-imam itu. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani yang bermadhab Syafi'i, dia menyambungkan sampai dari 9 jalur. Hadis itu bersambung sampai Rasul SAW. Dan terbukti hadis ini diterima oleh ulama-ulama madhab yang 4. Dijadikan itu sebagai patokan. Kenapa mereka berpendapat musik itu haram. Siapa aja yang mensahihkan? Anak kepingin tahu. Kalau antum kepingin tahu nih, anak sebutinnya. Yang pertama mensahihkan Imam Bukhari. Dengan dia menyebutkannya dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini ahli hadis yang mengarang kitab Sahih Ibnu Hibban. Yang kedua Al-Ismaili. Dia juga menyusun Mustadrak kalau nggak salah. Yang bersambung, hadis-hadis yang bersambung kepada Rasul SAW. Kemudian Ibnu Salah Asy-Syafi'i yang madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima Imam Nawawi. Imam Nawawi pengarang Majmu' Syarah Muhadzab, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Adhkar, penyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mensahihkan hadis ini. Kemudian Ibnu Taimiyah Al-Hambali dari madhab Hambali, beliau juga mensahihkan. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Hambali, kemudian Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnul Wazir As-San'ani, kemudian As-Sakhawi, pengarang kitab dari hadis, kemudian Al-Amir As-San'ani. Itu ulama-ulama besar dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis. Semuanya mensahihkan hadis tentang musik. Kok nggak diikutin mereka? Kok pada ikut Ibnu Hazm, ulama-ulama sekarang? Kalau kita disuruh milih, maka pilihlah yang ahli. Ibnu Hazm, beliau ahli dalam usul. Dalam ilmu usulul fiqh, mereka memang ahli. Bahkan buku-bukunya Al-Ihkam, fi Usulil Ahkam, Al-Muhalla, itu buku-buku tentang usul fiqh, tentang pokok-pokok permasalahan fikih. Itu kitab Ibnu Hazm. Beliau mengarang banyak kitab, tapi beliau tidak lebih senior dari Imam Bukhari, tidak lebih senior dari Imam Ahmad, tidak lebih alim dari Al-Asqalani dalam masalah hadis. Antum kalau mau betulin motor antum, jangan berangkat ke tukang jam.
Tukang jam, dia pintar Ustaz untuk reparasi. Betul, reparasi apa dulu? Kita tidak, betul dia alim, tapi di babnya, di keahliannya. Tapi kalau antum mau betulin motor, ya tanyalah paling enggak sama tempat-tempat yang memang. Saya pernah masuk sebuah mall. Subhanallah, musiknya itu saya masuk mall itu dalam beberapa menit saja sudah pusingnya luar biasa. Dalam hati saya, ini pegawai-pegawai di mall ini apa nggak pusing ya mendengarkan itu? Subhanallah, alangkah indahnya jika diganti dengan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, maka kalau seandainya seseorang terdengar bukan sengaja mendengarkan, terdengar, maka amalkan hadis Rasul berikut, yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan ini apapun maksiat yang kita terpaksa melihatnya ataupun mendengarnya. Seperti saya bercontoh sebelum saya sebutkan hadisnya, saya pernah mengisi kajian dengan judul obat penawar maksiat. Di situ saya sebutkan tentang buruknya maksiat. Apa dampak buruk dari maksiat yang dikerjakan? Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, kami sudah mengerti benar-benar dampak buruk maksiat dan itu kami rasakan. Cuma masalahnya sekarang, contohnya Ustaz, saya naik mobil atau naik motor, di hadapan saya ada wanita yang tidak menutup auratnya, memakai celana lebih pendek dari celana SD, memakai baju, kata tukang jahitnya, Neng, ini baju belum selesai Neng. Kata si Neng, nggak apa-apa Bang, saya mau pakai. Akhirnya cuma pakai tali jemuran. Pokoknya semua hampir terlihat. Lalu ketika kita naik mobil, ketika kita naik motor, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengamalkan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian. Gimana nundukin pandangan? Tabrak dong. Ya. Kemudian kalau menghadap ke depan, gimana? Wah, pemandangan gratis. Oh, gimana dong? Maka jawabannya, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man idza umilatil khati'atu fil ard." Jika khati'ah, kerusakan ataupun maksiat dikerjakan di bumi, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Artinya, barang siapa yang melihatnya dengan dua matanya langsung, tetapi dia mengingkarinya di dalam hati, minimal itu, mengingkarinya dalam hati, maka seakan-akan dia orang yang tidak menyaksikannya. Di minimal ketika nyetir tadi, astagfirullah, astagfirullah, tapi jangan alhamdulillah. Jangan. Minimal mengingkari di dalam hati. Sama tadi yang mendengar musik, ya, minimal kita ingkari dalam hati. Minimal. Kebalikannya, waman ghaba anha wa radhiyaha kaman syahidaha. Barang siapa yang tidak melihat maksiat tersebut, tidak mendengar maksiat tersebut, tetapi dia mengingkari, tetapi dia ridha kepadanya, seperti melihat dengan mata kepala langsung. Jadi minimal mengingkari di dalam hati. Kalau seandainya tidak bisa kita memberikan nasihat, karena salah satu fikih dari memberikan nasihat, tidak boleh kita asal hancur, ya, asal gebrak, nggak boleh. Datang kepada pemilik mall, matiin dong, saya nggak mau dengar musik di sini. Emang ini siapa? Ya, langsung dikeluarin sama satpam nantinya. Taib, wallahu a'lam. Nah.